الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sedikit aja ya. Sekali lagi. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى dan telah menetapkan ya, telah memerintahkan atau telah menetapkan. Qadha yaqdi fi'il madhi. Fa'ilnya itu, isim fa'ilnya itu qadi ya, qadi. Nah, qadi itu artinya yang menetapkan, yang memutuskan. Jadilah hakim. Hakim itu disebut qadi karena dia yang menetapkan keputusan. Qadha telah menetapkan, fa'ilnya rabbuka, Tuhanmu. Rabb itu maknanya pencipta, pemelihara, pemilik, menghidupkan, mematikan, itu makna Rabb. Mendidik, merawat, itu semua makna dari Rabb. Memelihara, itu Rabb. Maka guru yang mendidik itu disebut murabbi. Karena merawat, mendidik. Yang mengurus rumah dalam bahasa Arab disebutnya rubbat manzil, itu yang mengurus rumah. Apa perintah Allah itu, ketetapan Allah itu, objeknya ini, seluruh kalimat ini objeknya, alla ta'budu illa iyyahu. Semua ini objek fi mahali nasbin maf'ulun bihi ya. Agar, asalnya an dan la lalu diidghamkan, tulisannya jadi Allah, agar tidak ta'budu, kalian menyembah. Ta'budu, kalian menyembah. Kaliannya itu dilihat dari ta sini dan waw jamak. Ta'budu, kalian menyembah, illa iyah, kecuali hanya kepadanya. Sama dengan la ilaha illallah sebetulnya, alla ta'budu illa iyyah. Sama susunan kalimat seperti itu. Jadi perintah Allah pertama adalah mengesahkannya. Setelah perintah mengesahkan, perintah ihsan kepada kedua orang tua. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua, ihsana, hendaklah berbuat baik atau berbuat baiklah. Seperti yang kemarin, ihsana itu diterjemahkan perintah, meskipun di sini posisinya kelihatannya sebagai kalimatnya berbentuk sigoh masdar ya. Ihsan itu masdar ihsan. Tapi para ahli nahwu, para ahli tafsir tetap ini diposisikan sebagai perintah. Perintah itu dalam bentuk isim masdar. Tapi didahului dengan
objeknya dulu. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah. Kepada kedua orang tua itu bukan mentaati ya Bapak-bapak, kalimatnya itu menggunakan kata ihsan, bukan taatilah itu. Kamu harus taat kepada orang tua. Enggak, kepada orang tua itu bukan taat, harus ihsan. Lebih daripada taat. Taat itu bersyarat taat itu. Taat itu di Quran cuma 3. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu taat. Karena orang tua itu bukan pemerintah. Taat itu selama, kalau kepada Allah, kepada Rasul itu mutlak tanpa sebab alasan apapun, pokoknya wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu namanya mutlak. Tapi kalau kepada ulil amri, ketaatannya bersyarat. Mutlak dengan bersyarat. Dalam ilmu ushul fikih ada mutlak, ada muqayyad. Kita kadang-kadang mutlak tuh dulu nggak paham apa sih air mutlak, misalkan air mutlak. Mutlak itu sama dengan dari kata tolako. Kalau mencerai istri kan tolak namanya, tolako. Kalau pergi, bahasa Arabnya intolako yang toliku, maka berangkatlah dia. Fan tolako itu surat Al-Kahfi kan, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Fang tolako, maka keduanya berangkat. Tolako itu melepaskan diri, asalnya diam, lalu melepaskan diri. Intolako. Tolak juga melepaskan tolak itu. Maka mutlak itu artinya sesuatu yang lepas tanpa syarat, lepas. Taat kepada Allah dan kepada Rasulnya itu tanpa syarat. Tanpa syarat apakah dia nggak ada syarat apa-apa, pokoknya wajib aja. Mutlak itu lawannya muqayyad. Kalau muqayyad itu bersyarat. Ada embel-embelnya, itu namanya muqayyad. Mutlak itu tanpa embel-embel. Ambilkan saya teh, itu kalimat mutlak namanya. Enggak ada syarat, enggak. Pokoknya kalau Bapak bawa teh manis, saya tidak boleh nyalahkan. Lalu dia bawa teh bubuk ke sini. Benar juga, saya ngomongnya kan ambilkan saya teh. Mau teh apa saja, dia jangan disalahkan. Karena saya ngomongnya ambilkan saya teh. Kalimat ambilkan saya teh itu mutlak. Tapi kalau ambilkan saya teh manis, saya salah kalau nggak bawa teh yang bubuk. Maka kalimat teh manis itu namanya muqayyad. Taat kepada Allah dan kepada Rasul namanya mutlak, tapi taat kepada ulil amri itu muqayyad. Karena ulil amri itu minkum, di antara kamu, wajib dia orang beriman. Ulil amri yang beriman. Nah, ada embel-embel yang beriman itu jadi muqayyad lah, tidak mutlak. Nah, itu Bapak-bapak mungkin selama ini ada sering mendengar kalimat mutlak itu maksud lepas. Air mutlak, pokoknya air saja. Tapi kalau sudah ada tambahan air kelapa jadi muqayyad, air teh jadi air susu jadi muqayyad itu. Air mutlak itu pokoknya yang disebut air H2O itu yang tanpa embel apa-apa. Nah, itu tentang mutlak muqayyad. Itu di pelajaran ushul fikih juga di pelajaran kaidah tafsir sama pelajaran itu ada. Dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baiklah. Imma yablughanna. Tadi berbuat baik tanpa syarat itu mutlak ya. Kepada orang tua itu, orang tuanya jahat tetap perintah berbuat baik tetap wajib. Orang tuanya namun kalau menyuruh, kalau taat bersyarat.
orang tuanya harus selama dia memerintahkan kebaikan baru kita taat. Kalau taat itu bersyarat, tapi kalau ihsan tidak bersyarat. Pokoknya mau orang tuanya kayak apa aja, orang kafir sekalipun tetap aja harus berbuat ihsan. Nah itu ihsan itu tanpa syarat, berbuat baik seperti apapun keadaan orang tua itu. Tapi kalau taat, bersyarat selama dia menyuruh yang baik. Gitu. Imma yablughanna, jika mencapai jika mencapai indaka pada sisimu, pengasuhan maksudnya al-kibara, usia lanjut. Jika ahaduhuma, salah seorang dari keduanya, au kilahuma, atau keduanya. Tapi kalau terjemahannya enggak begitu. Kalau terjemahan yang ditulis itu jadi harus di sini dulu. Jika salah satu keduanya atau kedua-duanya sampai dan di masa pengasuhanmu sampai kepada usia lanjut, nah kayak gitu. Jadi cara penterjemahkan satu-satu beda. Imma jika ya belughonna, mencapai, indaka, masa di dalam pengasuhanmu, al-kibaro, besar, usia lanjut maksudnya tua, ahaduhuma, ini fa'ilnya ahaduhuma, ahadu dari kata dari fi'il mencapai. Fa'il itu pelaku ya, salah satu dari keduanya atau kedua-duanya. Jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya mencapai usia lanjut. Ini ujian kita semua nih. Kalau orang anaknya 3, orang tuanya dipelihara oleh seseorang, dia kadang-kadang berat itu. Kalau yang lainnya mengabaikan, suka berselisih. Giliran setelah meninggal warisannya berselisih pula. Fala takul, janganlah, fala maka janganlah, takul kalian mengatakan, kamu mengatakan, lahuma pada keduanya, perkataan atau cis atau bah ya, dan sebangsanya. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu mentelantarkan ya, jangan marhardik gitu, membentak. Wala tanhar, janganlah kamu menghardik huma, keduanya, jangan membentak keduanya. Tapi katakanlah waqul, katakanlah lahuma pada keduanya, qaulan karima, ucapan yang mulia. Qaulan karima, ucapan yang mulia. Nah, di sini ada yang perlu sedikit dibahas. Kalimat uffin, fala maka janganlah takul kamu mengatakan lahuma pada keduanya uffin, kalimat uff. Marilah kita masuk kepada usul fikih. Di dalam usul fikih ada pelajaran. Tadi ada mutlak ya, ada muqayyad. Kalimat mutlak, kalimat yang general, muqayyad yang sudah ada embel-embelnya. Kalau sekarang masuk kepada mafhum dan mantuk. Mafhum dan mantuk. Mantuk itu yang tertulis dari kata natoko atau yang terucap. Kata yang terucap itu disebutnya mantuk. Mantuk. Kalau dalam kamus Indonesia itu namanya apa ya? Ada makna kamus itu Pak. Makna kamus, menurut kamus begitu. Mantuk. Ada mafhum. Ada mafhum. Bukan yang tertulis tapi yang terpahami. Bukan yang terucap tapi yang terpahami. Seorang anak kecil main di halaman itu, dipanggil-panggil ke rumah, kagak datang. Dibiarkan aja. Setelah anak itu lama datang,
lalu dikatakan orang tua tuh, ngapain ke rumah, main aja terus. Itu mantuknya begitu. Kalau anak, oh iya terima kasih saya mau main saja, salah. Berarti anak tidak paham omongan orang tua. Dia hanya melihat yang tersurat, yang terucap, hanya memahami mantuknya saja si anak tadi. Ngapain kamu kesini, main aja sekalian terus. Itu kan maksudnya nggak gitu, maksudnya bukan harus main terus, sepertinya justru malah jangan main itu mantuk namanya. Kalau mafhum mestinya anak nggak begitu, nggak boleh main, mestinya beneran terus aja masuk. Ngapain masuk ke sini, kenapa nggak main aja lu? Itu terucap, maksudnya makan nggak gitu, harus mandi, maksudnya harus mandi ke rumah makan begitu. Kayak gitu di dalam bahasa Indonesia kayak gitu. Ada mantuk, ada mafhum. Yang terucapnya uffin, jangan kamu mengatakan ah. Tapi yang dipahami enggak sekedar itu. Jangan mengatakan ah, jangan memukul, apalagi memukul, jangan mentelantarkan, jangan menghardik, jangan segala macam rupa pokoknya. Jangan berbuat jahat maksudnya. Itu mafhum. Mafhum ada beberapa macam, ada 3. Ada mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Mafhum mukhalafahnya jangan berbuat jahat. Itu namanya pemahaman sebaliknya. Mafhum mukhalafah. Hendaklah berbuat baik, maksudnya janganlah berbuat buruk sekecil apapun. Mafhum mukhalafah. Yang kedua ada mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah itu pemahaman yang selevel. Muwafaqah itu artinya seiring, sejalan, selevel, semakna. Mafhum muwafaqah. Seperti di dalam Quran ada Allah mengharamkan daging babi, lahmul khinzir, daging babi. Bodoh kalau kita mengatakan kalau kakinya nggak apa-apa. Kan yang diharamkan daging babi. Berarti orang itu hanya melihat mantuk daging babi saja, itu mantuk itu. Mestinya nggak begitu. Seluruh babi dari ujung rambut sampai ujung kakinya haram. Kalau seperti itu pemahamannya namanya menggunakan kata mafhum, menggunakan mafhumnya. Mafhum yang selevel namanya, muwafaqah. Daging babi berarti kakinya juga, berarti jantungnya juga, berarti semuanya. Itu namanya berurusan dengan babi satu level semuanya. Mafhum muwafaqah. Dan ada yang, nah ini yang ketiga di sini yang ufin itu ada ketiga nih. Mafhum yang paling tinggi, mafhum aulawi. Mafhum aulawi. Pemahaman kalau yang lebih keras daripada mengatakan ah, lebih haram lagi itu maksudnya gitu. Jadi kalau mengatakan ah saja gak boleh, apalagi membentak, apalagi memukul, apalagi mentelantarkan, itu lebih tidak boleh lagi. Meskipun di Quran gak tertulis, gak ada gak? Jangan menendang, jangan memukul orang tua, jangan membuang orang tua, kan gak ada. Jangan menyengsarakan. Mana di Quran nggak ada tuh larangan menyengsarakan. Dari sini semuanya itu dari ufin. Itu cukup dari ufin saja. Ah saja nggak boleh, apalagi lebih dari ah. Itu ke atasnya mafhum aulawi. Jangan mendekati zina. Itu mafhum aulawi kalau dipahami mantuk, dipahami apa adanya. Mendekati doang zina itu, kalau zina mah boleh, enggak gitu. Mendekati aja enggak boleh, apalagi zinanya gitu. Namanya mafhum aulawi. Jadi yang rendah, yang kelas level bawah saja enggak boleh, apalagi yang level atasnya. Ya gitu. Apalagi level atasnya. Itu 3 macam mafhum ya. Itu sama di usul fikih atau kaidah tafsir. Di sini kita menggunakan mafhum, tidak menggunakan mantuk.
Kalau kita hanya kalau menggunakan mantuk, yang haram itu mencegah doang, mengatakan doang, itu berarti kita mengambil mantuknya. Nggak bisa. Kita di sini harus mengambil mafhum, bahkan bukan mafhum muwafaqah tapi mafhum mukhalafah. Aulawi, mafhum aulawi. Aula itu lebih tinggi, lebih levelnya lebih tinggi, lebih haram lagi gitu. Ini hari ini cuma satu ayat ya. Wala tanharhuma, janganlah kamu menghardik sama membentak sama membentak keduanya. Waqul, dan ucapkanlah pada keduanya, ucapkanlah lahuma pada keduanya qaulam karima, ucapan yang mulia, ucapan yang mulia, ucapan yang penuh hormat. Mulia itu ucapan penuh hormat. Ada lanjutannya ya. Wahfid lahuma, oh iya ini Pak, ada benar. Wahfid lahuma. Ucapan tuh kemarin qaulan sadida, ucapan yang benar. Pakai sin, sadida, ucapan benar. Ada syadida pakai shin, ucapan yang sadis, yang keras. Itu pakai syadid. Adzabun syadid. Tapi kalau pakai sin, tidak pakai shin, sadida, itu artinya benar. Wakul, ucapan benar. Kedua, ucapan maisuro, ucapan harus mudah dipahami. Mudah dipahami. Yang ketiga, qaulan layinan, ucapan harus lembut. Ucapan harus lembut. 4, qaulan ma'rufah, ucapan harus benar, harus ma'ruf, harus baik. Ucapan harus baik. Ada qaulan karima, ucapan yang memuliakan, ucapan yang mulia kepada kedua orang tua itu. Tanggung, ada sedikit, kita hanya terjemahan aja. Baca sama-sama. Wahfid lahuma janahad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke. Wahfid, dan rendahkanlah. Rendahkanlah. Siapa yang harus merendahkan? Dirimu. Mana dirimunya? Di dalam ayat, di dalam fi'il amar itu sudah ada fi'ilnya. Dirimunya itu sudah ada di situ dalam kata itu. Kalau bentuk kalimat begini, orang harus sudah paham. Oh, kalau perintah sudah ada di situ siapa yang dilarangnya, siapa yang direndahkannya itu. Rendahkanlah dirimu. Lahumma, pada keduanya, janahad dhulli. Janah secara harfiah itu sayap, Pak. Janah jamaknya ajnihah, itu sayap. Rendahkan sayap itu seperti ayam kalau mau mengurung anaknya kan ke bawah, kan jadi rendah sayapnya itu. Rendahkanlah sayap. Tapi yang terucap itu sayap, Pak. Tapi yang dimaksud kan bukan sayap seperti hewan itu. Maksudnya rendahkanlah dirimu janahad dhulli, dengan penuh kasih sayang gitu. Janahad dhulli. Dhulli itu secara harfiah itu hina. Kan ada Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Dia memuliakan siapa saja yang dia kehendaki. Lawannya apa? Wa tudhillu man tasha. Dia merendahkan, menghinakan siapa yang dia kehendaki. Maka Allah itu di satu sisi ada sifat al-mu'iz yang memuliakan, tapi di sisi lain kebalikannya ada sifat al-muddil. Al-mu'iz, al-muddil, yang memuliakan, al-mu'iz, al-muddil yang menghinakan, yang merendahkan. Adzil itu rendah ya, sifat rendah. Fi ardalil umur, ila ardalil umur itu artinya kepada serendah-rendah umur. Kita ketemu ayat kemarin ya.
serendah-rendah umur. Dhil itu rendah. Maka rendahkanlah lahuma dirimu janahadulli, dengan sayap kerendahan. Maksudnya dengan penuh kasih sayang, Pak, dengan sayap kerendahan. Tapi ini gaya bahasa apa? Kalau orang Arab, waduh, udah keren bahasa ini, keren. Dengan sayap kerendahan itu udah luar biasa itu. Orang Sunda nyebutnya dengan penuh DP-DP, pinuh ku DP-DP, merendah sekali itu. Sampai kalau di Jawa tuh jalan saja rendah mah punten gitu misalnya. Gitu. Atau rengkuh. Ada DP-DP, ada rengkuh. Jawa Barat ya. Ya mangga gitu misalnya. Janahadulli itu maknanya bukan, tertulisnya sayap kehinaan. Tapi itu kan udah kebayang tuh dalam imajinasi kita, maksudnya terhadap orang tua itu harus dengan merendahkan sayap dan penuh kehinaan istilahnya. Hormat bahasa kita itu. Minar rahmah, tindakan tadi itu karena bersikap kasih sayang. Kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang, minar rahmah. Penuh kasih sayang. Wakul, dan ucapkanlah. Di sini maksud kul ucapkanlah itu berdoalah, bimakna ud'u. Ya sama juga sih. Wad'u sebetulnya bermakna wakul, dan ucapkanlah, maksudnya berdoalah kepada Allah. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya dari sini lahirlah doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah terutama kalau udah meninggal yang harus sering dibaca. Ucapkanlah Rabbi, ya Tuhanku, irhamhuma, sayangi mereka berdua. Kama, nah ini kama nanti ada penafsiran sedikit. Kama sementara kita terjemahkan sebagaimana dulu ya. Sebagaimana Rabbayani, dia telah mendidik aku. Bukan dia, keduanya ya, karena ada alif itu alif tasniyah. Selama keduanya mendidik aku, shaghira, ketika aku kecil. Nah kata maaf ya, kata Pak Quraisy ini, kama itu bisa bermacam-macam maknanya. Ada sebagaimana, boleh pilih Pak mananya nih, mana yang tepat. Ada karena. Kalau kita menyayangi keduanya seperti dia menyayangi, seperti mereka menyayangi aku, itu gak mungkin kan? Gak mungkin seorang anak bisa menyayangi orang tua seperti orang tua menyayangi anak, gak bisa. Karena ada istilah di Padang itu, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Satu orang ibu bisa ngurus 5 orang anaknya dengan baik, tapi 5 orang anak belum tentu bisa ngurus 1 orang ibu. Itu makanya nggak kata Pak Quraisy tidak menggunakan kama, itu tidak bermakna sebagaimana dalam ayat ini, dalam konteks ayat ini, tapi lebih pas diterjemahkan karena. Katakanlah, berdoalah, Rabbi, ya Tuhanku, irhamhumma, sayangilah mereka berdua karena mereka telah menyayangi aku semenjak kecil. Ini juga tadi orang sering menerjemahkan sejak kecil. Ketika aku masih kecil ya, ketika aku kecil. Ini salah katanya, ketika aku waktu kecil. Enggak. Apakah sekarang Bapak enggak sayang? Enggak. Bukan waktu kecil. Ini menurut Pak Quraisy ya. Terjemahan ini termasuk dikritisi waktu itu. Karena kalau waktu kecil kesannya dia sayangnya ketika kecil aja, tapi sejak kecil. Kalau sejak
berarti sampai sekarang. Memang faktanya sejak kecil sampai sekarang. Sampai kita seperti dewasa ini, orang tua pasti masih sayang. Nah, saya setuju sih pilihan kata yang tepat itu sejak kecil. Kalau menggunakan waktu kecil seolah-olah hanya waktu kecil doang. Tapi kalau menggunakan sejak kecil itu sejak kecil sampai saat ini orang tua masih menyayangi kita tanpa sedikit pun berkurang kasih sayangnya itu. Jadi di sini hanya yang perbedaan, yang tafsiran itu tafsir saat ini itu kama diterjemahkan sebagaimana, ada terjemahan karena itu lebih tepat. Seperti di surat Al-Qasas ada kalimat berbuat baiklah. Al-Qasas itu ada wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu bukan sebagaimana itu katanya. Gak mungkin kita berbuat baik kepada orang seperti Allah berbuat baik kepada kita, gak mungkin. Kalau sama diterjemahkan seperti. Tapi yang benar kata Pak Quraish, berbuat baiklah kamu karena Allah telah berbuat baik kepada kamu. Ya, karena Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu diantara yang tadi bukan salah. Yang ini bukan salah kalau menurut saya itu. Masalah tepat dan kurang tepat, masalah proporsional dan kurang proporsional. Nggak ada yang salah dari sisi bahasa. Karena kama juga punya makna seperti, tapi penterjemahkan ke Indonesia lebih pas menggunakan kata karena, dan sebagaimana dalam surat Al-Qasas menggunakan kata karena. Kalau seperti itu, saya kira cukup demikian. Udah waktunya makan sekarang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mengabdi kepada Allah dengan mengesakannya, dan termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua, termasuk orang yang berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.